Baik, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan di dalam manajemen sumber daya manusia atau kita sebut dengan evolusi di bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, yang akan kita bahas itu ada dua hal yang utama. Yang pertama itu adalah perubahan struktur organisasi di dalam manajemen. Dan yang kedua adalah perubahan cara bekerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang pertama tentang struktur organisasi atau organizational structure. Saat ini kita mengenal ada dua bentuk struktur organisasi yang sering ditemui di dalam perusahaan-perusahaan yang ada. Sebetulnya ada juga yang mengidentifikasi itu ada 5 jenis struktur organisasi. Namun kelima jenis itu merupakan bagian dari dua jenis yang ekstrim. Jadi ada dua kutub ekstrim, yaitu yang pertama itu hierarkis atau hierarchical organizational structure. Yang kedua itu flat organizational structure atau yang biasa dikenal yang hierarki itu vertikal dan yang flat itu adalah horizontal. Nah, jika ada yang mengidentifikasi 5 bentuk struktur organisasi, itu berada di antara kedua kutub ekstrim yang ini. Nah, kita akan melihat bagaimana perbandingan antara struktur organisasi yang hierarkis dengan yang flat. Hierarchical organizational structure atau organisasi hierarkis itu mengikuti tata letak piramida. Jadi ada puncaknya dan juga semakin melebar ke bawah. Setiap karyawan dalam organisasi biasanya lebih rendah dari orang lain di dalam organisasi. Nah, kecuali satu, biasanya itu CEO. CEO itu lebih tinggi. Nah, jadi ada urutan-urutan kekuasaan di dalam organisasi hierarkis, di mana pucuk pimpinan itu dipegang oleh satu orang, dan kemudian di bawahnya itu mulai bercabang strukturnya. Seperti yang diperlihatkan di slide sebelumnya, itu ada beberapa cabang di bawahnya. Nah, sedangkan yang flat, itu organisasi flat itu mengacu pada struktur organisasi dengan sedikit atau bahkan tanpa tingkat di antara manajemen dan karyawannya. Jadi antara manajemen dan staf itu bisa tidak ada tingkatannya sama sekali, atau mungkin ada tingkatannya namun hanya sedikit. Nah, itu yang tadi terbagi di dalam 5 struktur yang memang tidak saya sampaikan. Itu biasanya memperlihatkan kadar dari tingkat leveling di dalam manajerialnya. Nah, yang flat itu sama sekali memang tidak ada tingkatannya, dan yang hierarkis itu sangat banyak tingkatannya. Saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini jadi ada gambarnya, yaitu yang hierarki itu seperti ini. Jadi ada satu puncak pimpinan, kemudian di bawahnya bercabang, di bawahnya bercabang lagi semakin lebar dan semakin lebar. Tapi untuk yang flat itu biasanya hanya ada satu level. Ada juga nanti bentuk lain itu yang menyebutnya adalah holarki atau dia berbentuk lingkaran, jadi seperti sebuah sel. Oke, itu perbedaan antara struktur organisasi hierarkis dengan struktur organisasi yang flat. Nah, berikutnya kita akan melihat apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing struktur organisasi tersebut. Yang pertama adalah struktur organisasi hierarkis. Kelebihannya yang pertama, otoritas dan tingkat tanggung jawab sudah jelas. Nah, sehingga mudah bagi kita untuk mengetahui
tanggung jawab siapa pada sebuah pekerjaan. Nah, jadi ketika ada masalah yang terjadi juga mudah untuk meminta pertanggungjawaban kepada seseorang, yaitu yang memiliki otoritas. Demikian pula staf dan karyawan itu lebih mudah dan lebih jelas untuk memberikan laporan kepada siapa, karena otoritasnya dia sudah jelas dan sudah mengetahui. Yang berikutnya, kelebihannya itu ada peluang naik jabatan, karena tadi dari bawah hingga ke atas. Nah, peluang naik jabatan ini bisa memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, untuk memiliki prestasi yang lebih di dalam pekerjaannya. Dengan demikian, semakin dia berprestasi, semakin tinggi peluangnya untuk naik jabatan, dan tentunya kompensasinya juga semakin besar. Jabatan yang ada di tingkat atas, kompensasinya tentu lebih tinggi daripada jabatan di bawahnya. Nah, yang ketiga, itu karyawan atau staf bisa fokus di satu bidang keahlian. Sehingga sudah terbentuk atau sudah ditentukan tugas-tugasnya apa saja. Job deskripsinya juga sudah ditetapkan dan sudah jelas, sehingga karyawan tersebut bisa fokus pada bidangnya sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak perlu menguasai bidang-bidang yang lain, atau juga malah sampai bertanggung jawab dan mengerjakan bidang-bidang yang lain. Cukup dia fokus di satu departemen dan bidang keahliannya sendiri. Nah, yang berikutnya itu loyalitas karyawan menjadi tinggi, karena dia berdedikasi di satu departemen dan bertanggung jawab kepada satu atasan, sehingga memiliki hierarki. Jadi karyawan itu mempunyai ketergantungan terhadap pimpinannya. Nah, ini cenderung memberikan tingkat loyalitas yang tinggi. Nah, kemudian kekurangannya dari struktur organisasi ini yaitu komunikasi antar departemen kurang efektif. Bisa jadi kurang efektif karena ada juga tingkat persaingan antar departemen. Ini juga biasa terjadi di dalam struktur organisasi yang hierarkis. Misalnya di departemen HRD, ya, Human Resource Department, kemudian ada departemen finansial atau accounting department misalnya, ya. Nah, kemudian ada operasional. Nah, ini masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga punya kepentingan masing-masing departemen juga. Nah, ini biasanya ada persaingan antar departemen, komunikasi juga menjadi terganggu. Nah, kemudian struktur organisasi hierarkis itu menghambat terjadinya perubahan, karena cenderung untuk mempertahankan struktur yang sudah ada, yang dirasakan sudah kuat, atau dalam istilahnya biasa dikenal dengan status quo. Nah, jadi perusahaan-perusahaan atau organisasi dengan struktur tersebut berupaya mempertahankan statusnya yang saat ini sedang dijalani, sehingga ketika ada perubahan-perubahan itu sulit untuk diadopsi karena terlalu banyak birokrasinya gitu. Ini menghambat perubahan, dan juga memang dari budaya organisasinya juga memang menghindari, gitu ya, cenderung menghindari perubahan karena merasa sudah mapan. Nah, kemudian dengan struktur yang bertingkat juga, itu respon pada klien cenderung bisa jadi lebih lambat. Nah, karena keputusan-keputusan itu juga sulit diambil dengan cepat, harus berkoordinasi dengan atasannya. Nah, jika mengambil keputusan sendiri, itu menyalahi struktur organisasi yang diterapkan. Jadi harus ada koordinasi atau konsultasi dengan atasannya. Bahkan banyak organisasi yang mengharuskan ada persetujuan dari atasan sebelum memberikan keputusan, walaupun itu terkait pada klien atau konsumen. Nah, kemudian yang kelima,
biaya gaji otomatis menjadi bertingkat. Nah, karena dengan struktur yang bertingkat, tenaga kerjanya pun menjadi lebih banyak. Nah, jadi hal ini tentu saja kompensasi untuk setiap level juga berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kompensasinya. Tentu ini mempengaruhi pada struktur penggajiannya. Jadi biaya gaji menjadi bertingkat dan berlipat ganda. Itu kurang lebih kekurangan dan kelebihannya. Mungkin ada satu tambahan, yaitu organisasi hierarkis ini memang sudah digunakan sejak dulu, bahkan hingga sekarang pun masih banyak yang menggunakan struktur organisasi seperti ini. Nah, ini juga bisa memberi gambaran kepada kita bahwa struktur organisasi seperti ini cenderung mapan dan juga bisa bertahan lama. Nah, seperti kita lihat, banyak perusahaan-perusahaan yang masih bertahan dengan struktur seperti ini hingga sekarang. Nah, yang berikutnya, kekurangan dan kelebihan dari struktur organisasi yang flat atau yang horizontal atau yang datar. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan tingkat tanggung jawab staf. Nah, ini dengan sendirinya karena staf itu memiliki sedikit pimpinan. Nah, jadi dia akan memimpin dirinya sendiri karena struktur organisasinya itu datar. Banyak bidang-bidang yang dikerjakan itu memiliki tingkat level manajerial yang sama, sehingga seorang staf juga akan meningkatkan tanggung jawabnya, bahkan tanggung jawabnya juga bisa saja setingkat dengan manajer. Yang kedua, meningkatkan kecepatan koordinasi. Nah, karena sedikitnya struktur yang dibentuk, maka kecepatan koordinasi juga menjadi tinggi. Tidak ada lagi sekat-sekat antar departemen yang menghambat koordinasi. Dengan demikian, maka proses pengambilan keputusan pun menjadi mudah karena setiap staf memiliki tanggung jawab dan wewenang yang memadai untuk mengambil keputusan-keputusan yang dianggap perlu. Dan tentu saja dari struktur gaji ini juga menjadi berkurang karena semakin sedikit karyawan yang terlibat di dalam struktur organisasi seperti ini. Karena tidak ada tingkatan level karyawan seperti di struktur organisasi hierarkis. Yang hierarkis tadi, satu manajer mungkin membawahi ada 2-3 supervisor, baru di bawahnya ada karyawan lagi. Namun yang flat ini biasanya pekerjaan pun diambil alih sendiri oleh seorang staf tersebut. Nah, jadi proses pengambilan keputusan menjadi mudah dan juga perubahan-perubahan juga bisa menjadi cepat. Nah, ketika harus beradaptasi dengan perubahan, tidak banyak birokrasi yang harus ditempuh sehingga bisa cepat mengadaptasi diri secara organisasi. Nah, kemudian kekurangannya yang pertama itu seorang staf menjadi kebingungan untuk melapor karena dia tidak memiliki manajer yang jelas. Semua orang menjadi manajer, levelnya sama, maka juga ada kemungkinan perebutan kekuasaan antar manajemen. Jadi saling mempertahankan atau mengklaim bahwa keputusannya lah yang harus digunakan untuk organisasi. Nah, jadi ada semacam perebutan kekuasaan atau ada adu kekuatan antar manajer. Kemudian fungsi kerja spesifik staf mungkin saja menjadi tidak jelas karena tidak ada sekat-sekat yang ditetapkan dan juga levelnya sama, maka job description-nya bisa tumpang tindih, gitu ya. Jadi tidak ada fungsi kerja yang spesifik. Nah, sebetulnya ini kemungkinannya gitu ya. Tapi dalam prakteknya mungkin bisa saja pembagian tugas itu juga dilakukan dengan jelas, itu juga sangat mungkin. Nah, tetapi kemungkinan untuk fungsi kerja spesifik yang tidak jelas ini juga
lebih tinggi, cukup tinggi dibanding yang hierarkis. Kemudian pertumbuhan jangka panjang dari organisasi ini juga terbatas karena sifatnya yang flat itu stafnya juga sedikit. Ketika organisasinya membesar, fungsi-fungsi kerja yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, itu sulit untuk mempertahankan struktur yang flat tadi. Jadi mungkin harus berubah menjadi struktur yang hierarkis. Nah, ini juga kekurangannya seperti itu, dan juga kita lihat contoh-contohnya memang organisasi atau perusahaan dengan flat structure ini cenderung adalah organisasi yang baru. Jadi kita melihat banyak startup yang berkembang itu mengadopsi struktur organisasi seperti ini. Nah, karena itu memang mendukung dari pengembangan daya kreativitas setiap karyawan. Ini kan kita lihat di evolusi karyawan, bagaimana karyawan di masa lalu dibandingkan dengan di masa yang akan datang, itu salah satunya juga terkait dengan sifat-sifat dari struktur organisasi ini.